Terima kasih Ibu Marini, MC kita yang luar biasa, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya sesi ini. Selamat pagi, salam sehat, dan selamat datang sahabat ASN dimanapun berada yang sudah hadir di Miss Bella Seri 6 ini. Miss Bella ini merupakan bagian dari kegiatan Kamis Belajar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat karena BPSDM hadir untuk Anda. Senang sekali saya, Weni Novrianti, bisa hadir bersama sahabat ASN semuanya. Bersama-sama kita akan menggali ilmu dari narasumber yang luar biasa dan ahli di bidangnya. Sebelum kita lanjutkan, kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi pretest yang akan ditutup nanti pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, karena hanya peserta yang mengikuti pretest ini dapat mengikuti post-test untuk mendapatkan sertifikat webinar seri 6 ini. Yang terhormat, Wakil Gubernur sekaligus narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT MSc MM IPM Asian Inc., Bapak Ibu Kepala SKPD yang kami hormati, serta sahabat ASN yang berbahagia. Dalam rangka menuju birokrasi berkelas dunia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah keempat tahun 2020-2024, dibutuhkan Smart ASN yang nantinya akan melahirkan digital talent dan digital leader. Untuk itu, Miss Bella Seri 6 ini mengangkat tema mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Bagaimana karakteristik Smart ASN tersebut? Serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh ASN saat ini? Inilah yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, saya akan membacakan profil dari narasumber kita. Saya akan share screen dulu. Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT MSc MM IPM Asian Inc., Datuk Rajo Pasisi Alam, atau yang sering kita kenal dengan nama Uda Wagub. Lahir di Jakarta 16 Mei 1983. Berarti generasi milenial, ya, Uda Wagub kita ini. Saat ini sudah memiliki 3 orang putra dan putri. Beliau memiliki latar pendidikan yang luar biasa banyaknya. Memperoleh gelar sarjana peternakan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005 dan Master of Science di Wageningen Universiteit Belanda pada tahun 2007. Gelar Magister Manajemen ia dapatkan dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2011. Selanjutnya, mendapatkan gelar insinyur dari Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, mendapatkan gelar Insinyur Profesional Madya IPM dari Persatuan Insinyur Indonesia, serta gelar Asian Inc. dari Asian Federation Engineering Association pada tahun 2019. Pada Desember 2021, menyelesaikan studi doktoralnya di Studi Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Nah, itu masih kurang. Saat ini beliau juga sedang menjalani studi Magister Ilmu Politik di Universitas Andalas Padang. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, bisa kita lihat di sini. Yang lebih hebatnya lagi, beliau telah menjadi pembicara lebih dari 300 acara nasional dan internasional. Kemudian, menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat, termuda sepanjang sejarah, di usia 37 tahun saat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Bahkan telah masuk Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Wakil Gubernur dengan jumlah gelar akademik terbanyak. Selain menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat, beliau juga memiliki berbagai macam profesi lainnya. Ada dosen, ada komisaris dan direksi, kemudian ada ketua dari DPP partai. Jadi dapat kita simpulkan,
Narasumber kita ini adalah seorang multi-talented, seorang generasi milenial, bisa menjadi pengusaha, politisi, dan akademis. Luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus dan meriah Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kita lanjutkan. Sahabat ASN yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, izinkan saya untuk menyapa Pak Wagub kita ini. Ya, selamat pagi Pak Wagub. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih saya manggilnya Pak Wagub atau udah Wagub nih? Apa aja boleh. Apa aja boleh ya Pak ya. Oke, manggil Pak aja deh kalau gitu ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu Weni. Oke, semoga kesehatan ya Pak. Insya Allah. Sebetulnya masih ingin berbincang banyak dengan Bapak. Namun sayang sekali, saat ini sahabat ASN kita sudah tidak sabar untuk menerima ilmu dari Bapak. Ya, baiklah. Langsung saja kita undang narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT, MSc, MM, IPM, SCN Inc., untuk memberikan paparan dengan tema mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui Smart ASN. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Bu Weni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Asisten, staf ahli, para kepala OPD, Sohibul Bait, yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Desniarti, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada pagi hari ini, Miss Bella, Kamis Belajar. Ini izin sebentar, saya coba share screen. Oke, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Kepala BPSDM untuk sharing, berbagi dengan kawan-kawan yang telah hadir. Di sini saya lihat partisipannya hampir 900 partisipan, ini luar biasa. Dan kami juga apresiasi BPSDM Sumatera Barat yang telah membuat inovasi dengan mengadakan Kamis Belajar ini. Artinya setiap minggu paling nggak kita bisa terupdate dengan berbagai macam informasi dari berbagai narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing. Dari sini kita juga berharap semoga menambah pengetahuan, menambah knowledge dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan juga tentunya menambah portofolio dari Bapak Ibu, karena setiap webinar atau seminar yang diadakan oleh BPSDM ini mendapatkan sertifikat yang pastinya akan berguna kelak untuk kepentingan Bapak Ibu, baik dalam dunia pekerjaan dan juga untuk menopang karirnya. Hari ini kami diminta untuk sharing mengenai mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui Smart ASN. Jadi kita akan mulai membahas mulai dari background-nya, apa itu Smart ASN, terus ASN milenial dalam era digital 4.0. Oke. Sekarang kita tahu ini zamannya disruption era. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti sering dengar kata-kata disruption era. Zamannya 4.0, karena 4.0 timbullah disruption. Apa itu sebenarnya disruption? Kalau di Indonesia kan disruption adalah penggerusan atau tergerus, terdisrupt. Contohnya kayak gimana? Contohnya banyak pekerjaan yang hilang di muka bumi karena 4.0, karena era digital ini, karena kena disrupsi. Nggak ada lagi penjaga pintu tol, tiket parkir juga beberapa tempat nggak ada lagi yang menjaga, yang nganter koran, nganter surat, nganter susu, ya udah nggak ada lagi. Jadi memang banyak sekali pekerjaan yang tergerus dan hal-hal lain yang tergerus. Contohnya apa? Regulasi pemerintah tentang 4.0 ini tentunya akan menggerus regulasi pemerintah tentang dunia konvensional atau dunia sebelum 4.0. Jadi banyak terdapat disruption atau penggerusan. If you do not want to get disrupted, so you are the one who's doing the disruption. Kalau kita nggak mau tergerus, kita harus menggerus. Nah, karena tergerusan inilah inovasi itu penting, literasi itu penting. It's time to collaborate. Sekarang saatnya berkolaborasi. Ya, kolaborasi itu penting dan dituntut kecepatan tingkat tinggi dalam sebagai berbagai hal. Kita ini di pemerintahan ASN ini sering dapat konotasi atau dapat tanggapan bahwasanya ASN ini adalah orang yang lambat, orang yang malas, orang yang nggak mau berinovasi.
Orang yang bertele-tele, birokrasi kompleks, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah begitu? Nah, inilah zaman-zaman disruption yang kita sendiri harus, we need to change. Kita harus berubah. Makin ke sana, makin dibutuhkan orang yang punya high skill level di bidangnya masing-masing. Itulah lebih kurang yang kita sebut dengan disruption. Terus kalau kita bicara sekarang industri 4.0, kan kita sering dengar industri 4.0 ya. Dimulai industri 1.0 itu zaman revolusi industri di Inggris, James Watt menemukan mesin uap. Lalu 2.0 itu adalah ketika mass production terjadi, mobil di Detroit diproduksi ya. 3.0 tentang komputasi, komputer udah mulai ada tapi belum ada internet. 4.0 itu kalau saya simplify, 4.0 is about Internet of Things. Ya. Apa itu Internet of Things? Things-nya dengan S, things. Jadi mengkoneksikan banyak hal dengan internet. Semuanya terkoneksi dengan internet. Sekarang zamannya serba mudah. Mau belanja lewat internet, mau mesen kendaraan lewat internet, ya kan? Mau apa-apa lewat internet. Bahkan nyari jodoh pun lewat internet. Melihat CCTV lewat internet. Jadi industri 4.0 is about Internet of Things. Things-nya pakai S. Semuanya mengkoneksikan dengan internet. Di negara-negara OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, ini negara-negara maju berkembang, ini ada 38 negara. Segala pekerjaan mulai terotomatisasi. Kita yang dari simpel aja, penjaga pintu tol. Sekarang teller bank udah mulai nggak diperlukan. Kita bisa buat tabungan dengan mesin yang tersedia. Contohnya di Bank Mandiri ada. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi karena Internet of Things. Because Industry 4.0. There are no boundaries. Jadi nggak ada batasan. Dunia without boundaries, dunia tanpa batasan. Kita ngerasa mungkin kenal dengan orang ini karena sering lihat sosial medianya, padahal nggak pernah ketemu. Tapi kita tahu aktivitas orang ini ngapain aja, apa yang dikerjakan, aktif tidak di sosial media, padahal kita nggak pernah bertemu dengan orang tersebut. Nah, itulah contoh-contoh yang terjadi di era 4.0 tanpa kita sadari. Memang banyak pekerjaan yang tergerus tadi ya, saya bahas, tapi ternyata lebih banyak lagi pekerjaan yang tercipta gara-gara 4.0. Banyak tergerus, tapi lebih banyak lagi yang tercipta. Dan ternyata banyaknya pekerjaan yang tercipta itu, makin sedikit orang yang dibutuhkan. Dulu zaman kita, nggak ada yang namanya YouTuber, nggak ada yang namanya selebgram, bisa kerja dengan hanya HP, bisa dapatkan uang hanya dengan HP, dulu nggak ada. Nah, ini berubah. Artinya apa? Birokrasi kita di era 4.0 ini juga dituntut untuk berubah. Dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau nggak, kena disruption, kena disrupsi. Orang sekarang butuh segalanya cepat. Pelayanan cepat. Nggak mau lagi nunggu lama-lama, dan sebagainya. Butuh efisiensi dalam pelayanan. Jangan meja sini, meja sana. Banyak sekali meja yang harus dilalui ketika kita membutuhkan pelayanan. Nah, sebagai ASN tentunya we need to be flexible, apalagi sebagai pimpinan-pimpinan dari organisasi perangkat daerah. Harus fleksibel dalam bekerja. Dan juga akurat dalam mengerjakan pekerjaan kita. Ingat, kita adalah ASN, aparatur sipil negara, kalau bahasa Inggrisnya civil servant, melayani orang sipil, melayani publik, melayani masyarakat. Itu kadang-kadang sering kita lupa. We are the servants. Kita adalah pelayan masyarakat. Ingat, gaji kita didapat dari kerja keras masyarakat, lewat pajak, PNBP, dan sebagainya. Kita kadang lupa apa itu, termasuk saya. Yang menggaji saya sekarang adalah negara. Negara dapat uang dari masyarakat. Jadi betul-betul kita harus melayani masyarakat, menyesuaikan dengan perkembangan birokrasi 4.0. Nah, jadi ini akhirnya ASN juga akan terchallenge, akan tertantang. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, tentunya kita juga mesti punya skill teknologi. Bukan hanya yang milenial, tapi juga ASN yang kita bilang ASN generasi kolonial. Need to be learn, harus belajar juga. Kalau nggak, pasti kena disruption. Karena kenapa? Persaingan kita akan semakin ketat. Di titik manapun, mau jadi pengusaha, mau jadi politisi, mau jadi akademisi, mau jadi ASN, mau jadi apapun.
dan orang akan berebut sumber daya manusia. Nah, kadang kita lupa, kita selalu berfokus pada pembangunan yang bersifat fisik atau terlihat oleh mata. Tapi kita lupa pembangunan yang tak kelihatan oleh mata. Apa itu? Salah satunya pembangunan sumber daya manusia. Makanya saya apresiasi BPSDM melakukan Miss Bella ini untuk terus mengupgrade SDM kita, khususnya SDM di Sumatera Barat. Kita kadang-kadang lupa, maunya bangun jalan, bangun jembatan, bangun tol, dan sebagainya. Tapi kita lupa mempersiapkan SDM kita. Tanpa SDM yang kuat, pembangunan fisik ini akan percuma. Kenapa Jepang maju? Karena SDM-nya kuat. Kenapa Cina maju? Dia mempersiapkan SDM-nya dengan baik. Sekarang Vietnam mulai mengejar ketertinggalan dengan menyiapkan SDM juga baik. Nah, itulah tantangan kita ke depannya. Kalau di Sumatera Barat ini, kalau saya lihat secara pribadi, memang geraknya lebih slow, mungkin karena kultural, budaya, dan sebagainya, dibanding kayak kita bekerja mungkin sebagai ASN di Provinsi DKI yang dituntut oleh kecepatan dan sebagainya. Nah, ini kita tetap harus menjadi orang yang beradaptasi dengan situasi dan kondisi, tentunya di 4.0 itu. Tadi saya udah bahas di digital tentang disruption dan terkait dengan digital. Jadi memang perkembangan teknologi grafiknya itu jauh lebih cepat dibanding perkembangan apapun di dunia, termasuk perkembangan regulasi pemerintah. Nah, Internet of Things ini masuk di semua sendi bisnis, sendi pendidikan, sendi politik, sendi ekonomi, sendi kebudayaan, termasuk di sendi pemerintahan. Karena tadi saya bilang the world without boundaries, jadi engagement masyarakat terhadap pemerintah semakin dekat. Bisa memantau, semuanya sekarang terbuka, ada LPSE untuk proyek-proyek yang terkait dengan pemerintahan, ada e-katalog, dan sebagainya. Jadi orang ini akan makin tahu apa saja kegiatan pemerintah. Nggak bisa ditutupi. Kayak dulu kan mungkin banyak kegiatan pemerintah yang ditutup. Bahkan koran yang membahas atau menyinggung pemerintah bisa dibredel zaman dulu. Sekarang udah nggak bisa, karena semuanya terbuka dan aliran informasi sangat cepat. Nah, untuk itu kita juga harus merespon sangat cepat. Sekarang masyarakat contohnya bisa mengkontak saya lewat Instagram, direct message ke Instagram saya. Mulai dari komplain jalan bolong, komplain nggak bisa ikut program yang diadakan oleh salah satu OPD karena diusir, mulai dari penambangan ilegal, penebangan pohon ilegal, masyarakat bisa melapor cepat sekali sekarang. Kalau dulu mungkin mereka mesti, gimana cara ketemu Pak Gubernur atau ketemu saya atau ketemu Pak Bupati, Wali Kota. Tapi sekarang karena 4.0 ini akhirnya bisa berjalan sangat cepat sekali. Tadi disinggung oleh Ibu Kepala BPSDM, adanya RPJM-nya ingin menjadi birokrasi berkelas dunia. Dulu kan baru good governance di RPJM pertama, terus reformasi birokrasi, ya, Pan-RB diperkuat, itu Kementerian Pan-RB, merit system, sekarang how to create world class birokrat atau world class civil servant, birokrasi berkelas dunia. Nah, ini targetnya sampai 2024, artinya udah makin dekat sekali. Sekarang kita bicara smart ASN. Semuanya sekarang smart. Ada smartphone, smart tablet, smart watch, smart car. Everything is so smart now. Bahkan dituntut juga smart ASN. Apa itu smartphone? Telepon pinter. Nah, ini semua kita punya nih. Punya smartphone. Smart tablet mungkin semua punya juga. Smart watch bagian dari kita punya buat olahraga, buat lihat pesan juga bisa. Smart car juga. Jadi semuanya smart. Terus bagaimana dengan sumber daya manusianya? Is it the human resource smart enough to face all those smart things? Apakah sumber dayanya cukup pintar untuk menghadapi hal-hal pintar tadi? Smartphone, smart tablet, smart car, smart watch. Nanti jangan-jangan ada juga namanya smart shoes, sepatu pintar. Jadi sepatunya ada GPS. Ya kan? Ini kalau dipakai jadi ketahuan kita perginya kemana. Nah, inilah yang harus kita lihat. Bagaimana how to create smart ASN with all the smart world, smart gadget, smart things yang ada di sekeliling kita. Ingat, 4.0 adalah Internet of Things. Nah, jadi untuk menciptakan birokrat yang berkelas dunia tentunya nggak lepas dari perkembangan dan kemajuan zaman saat ini. Gimana integritas dari ASN kita? Nasionalismenya, profesionalismenya, wawasannya, apakah hanya wawasan lokal, apa juga mengerti global, sering membaca, sering mendengar, sering mengikuti seminar.
Menguasai bahasa asing nggak? Menguasai teknologi informasi nggak? Bisa nggak bersikap ramah terhadap masyarakat yang memang kita hidup dari masyarakat? Ingat, kita digaji oleh masyarakat. Kadang-kadang justru kita berperangai sebaliknya. Kita menganggap masyarakat ini orang yang butuh kita. Kebalik, sangat kebalik. Kita yang butuh masyarakat sebenarnya. Coba kita pikir dengan reverse thinking. Kita kadang berpikir masyarakat yang butuh kita, makanya minta izin KTP. Salah. Kalau masyarakat nggak gaji kita, Bapak Ibu mau ngasih makan apa anak Bapak Ibu, anak istri Bapak Ibu? Mau beli baju dari mana? Jadi setiap rupiah yang kita terima, biar 1 rupiah ada kontribusi dari masyarakat yang kita layani. Biar 1,5 rupiah atau 0,1 rupiah itu ada kontribusi dari mereka dalam pendapatan kita. Nah itu dia. Jadi reverse thinking, jangan berpikir sebaliknya. Oh masyarakat yang butuh kita yang butuh masyarakat. Nah, jadi kalau di Sumatera Barat, ASN ini harus murah senyum, harus ramah, harus melayani dengan hati, harus melayani dengan baik. Saya masih sering dengar komplain-komplain, Pak si A ini Pak jutek sekali Pak. Terutama di OPD-OPD memang melayani publik ya. Nah, kita lihat gimana manajemen strateginya. Tentunya kita mulai dari planning. Habis itu merekrut dan seleksi. Nah, ini kan kadang-kadang perekrutan seleksi sering banyak titipan nih. Memang ingin ke depannya semua terdigitalisasi. Jadi semua enak. Tes bisa digital, pemantauan hasil bisa digital, lalu tentunya ada promosi, rotasi, dan karir. Pengembangan kapasitas yang kita lakukan hari ini. Ini this is part of capacity building sebenarnya. Penilaian kinerja penghargaan dan peningkatan kesejahteraan. Oke. Nah, untuk Smart ASN 2024 ini ingin punya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia Emas 2045. Mungkin kita udah nggak ada di situ 2045, udah ada yang pensiun, mungkin juga udah ada yang udah nggak ada di dunia ini gitu. Termasuk juga mungkin saya udah nggak ada mungkin 2045 ya kan. Tapi kan ini kita menyiapkan sekarang sistem, menyiapkan tata kelola, ini kan untuk generasi selanjutnya, generasi ASN selanjutnya. Kalau budaya yang tercipta adalah budaya melayani lambat, budaya yang tercipta adalah budaya tidak tersenyum, budaya yang tercipta adalah budaya yang tidak melek teknologi, budaya yang tercipta adalah budaya yang tidak ramah melayani masyarakat, tentu ini akan menurun. Budayanya akan nempel. Tapi kalau budayanya adalah budaya-budaya baik yang kita ciptakan, khususnya untuk di ASN, artinya Indonesia Emas 2045 ini bisa tercipta. Dan kita sebagai aparatur negara atau birokrat, kita juga bagian dari yang menyumbangkan Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kita sebagai civil servant aja kita nggak bisa sebagai penyumbang untuk membangkitkan Indonesia Emas 2045, akhirnya masyarakat juga akan melihat, mengikut pemimpin aja begitu. Gimana kita? Nah makanya lah dibuat Smart ASN. Smart ASN 2024 ini merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja profesionalisme yang tinggi dan mampu beradaptasi. Sekali lagi, perkembangan yang paling cepat adalah perkembangan teknologi. Regulasi pemerintah kalah dari perkembangan teknologi. Oke. Profil-profil yang harus kita miliki, berintegritas, tadi sudah saya bahas ya, nasionalisme, profesionalisme, punya wawasan kebangsaan, menguasai IT dan teknologi dan bahasa asing, hospitality dan entrepreneurship. Ini juga mungkin sekali-sekali BPSDM boleh nih mengadakan TOEFL test untuk pejabat tertentu, eselon 3 paling enggak. Gimana penguasaan mereka terhadap bahasa asing? Mungkin rata-rata onde yang bunda talo, pasti kayak gitu nanti kalau disuruh tes. Mungkin ke depan perlu juga yang ingin naik eselon 2 paling enggak TOEFL-nya harus 500. Karena sekarang the world without boundaries, tanpa batasan. Jadi bahasa asing ini penting, mau bahasa Inggris, kayak bahasa Arab, bahasa Cina, sekarang Cina penduduknya banyak sekali. Ya, bahasa mereka jadi akhirnya menjadi bahasa yang penting juga di dunia. Tapi paling nggak bahasa Inggris kita harus tahu. Jadi bisa baca jurnal bahasa Inggris dengan baik, dengan enak. Mungkin ke depan BKD dan BPSDM sebagai yang melatih sumber daya manusia, BKD yang menyeleksi pegawai, boleh juga tuh dites TOEFL-nya kalau mau jadi eselon 2 atau mau jadi eselon 3. Jadi ada tambahan soft skills yang dimiliki oleh ASN kita. Karena di masa depan atau di masa sekarang ini, soft skill itu lebih penting dibanding hard skill. 80% itu soft skills.
Apa itu soft skill? Communication skill, presentation skill, cognitive ability, hal-hal yang terkait dengan soft skills. What is integrity? Apa sih integritas? Integritas sebenarnya adalah kesesuaian. Apa yang dikatakan, diperbuat, berkata, dan berlaku jujur. That is integrity. Nasionalisme. Apa nasionalisme? Menghargai bangsa kita, menghargai bangsa lain, rasa cinta terhadap tanah air, terhadap bangsa negara, tapi juga menghormati bangsa lain. Nilai-nilai dasar nasionalisme ini baru kita rayakan kemarin, ini termaktub di Pancasila yang 1 Juni kemarin baru kita rayakan hari kelahiran yang bersama. So what is professionalism? Profesional kata yang menerangkan profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin profesio yang mempunyai 2 pengertian, janji, ikrar, dan pekerjaan. Profesi dalam arti yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Dalam hal ini kita sebagai aparatur sipil negara di berbagai bidang. Arti sempitnya, kegiatan dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Dalam konteks kita, birokrasi atau ASN, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari yang menjabatnya. So we need to be expert, we need to have skill, keahlian dan keterampilan dari pemangkunya. Dia pegawai negeri dinas banyak sekali, jabatan di bawahnya jauh lebih banyak lagi. Sekarang apakah kita sudah sebagai profesional dalam menjalankan jabatan kita? Orang-orang di luar sering mengkonotasikan profesional itu adalah orang yang bekerja di sektor swasta. Kalau ASN kita sering dikonotasikan, itu orangnya nggak profesional, nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi ASN pun perlu menjadi profesional. Jangan hanya diurus oleh profesional. Kita menganggapnya itu orang yang bekerja di bidang swasta ataupun di luar pemerintahan. Nah, bagaimana cara kita membangun profesionalisme kita? Harus produktif, be produktif. Punya image yang bagus, develop a personal image. Punya inisiatif. Bekerja dengan efektif. Memanage waktu dengan baik. Memperlihatkan integritas. Memperlihatkan kesempurnaan atau excellency. Jadilah pemecah masalah, jangan pembuat masalah. Be resilient. Resilient ini lincah. Berkomunikasi dengan baik. Mendevelop kewaspadaan kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Membangun hubungan atau relationship dengan orang lain. Ini beberapa hal yang terkait dengan soft skill untuk kita menjadi seorang yang profesional. Lalu Bapak Ibu, ada juga hal-hal yang terkait dengan diri atau diri kita sendiri. Mengkonsiderasi cara berpakaian kita. Bekerja lebih dari jam yang dibutuhkan. Beretitude dengan profesional. Tepat waktu dalam setiap kegiatan. Dapat memisahkan antara pekerjaan dan pribadi. Penampilan juga penting. Ketika ditelepon juga menjawab dengan baik. Ketika disurati atau email juga bisa menjawab dengan proper. Terus ini hal-hal yang terkait dengan profesionalisme ya. Handphone juga bunyinya jangan kencang-kencang. Nah, itu bisa menggambarkan seseorang itu dia punya integritas, he have or she have an attitude namanya. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini terkait dengan ASN. Terus apa itu wawasan global? Kita harus tahu perkembangan saat ini di dunia, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi digital, perkembangan budaya, perkembangan keamanan dunia. Harus tahu kita guna menunjang pekerjaan sehari. Ini kita harus bisa membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung inovasi. Nah, yang dilakukan BPSDM ini part of innovation.
Kenapa BPSDM melakukan Miss Bella? Supaya nggak kena disruption, khususnya untuk ASN-ASN kita. Salah satu cara untuk supaya nggak kena disruption adalah melakukan inovasi dan melakukannya secara sustainability. Ini tadi saya sudah bahas, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. Ini penting. Jangan bahasa Indonesia oke, bahasa Minang oke. Nah, bahasa-bahasa asing, ada yang bisa bahasa India, ada bisa bahasa Cina, bahasa Inggris yang umum ya, bahasa Arab silakan. Informasi harus, teknologi informasi karena apa? Ini akan mempermudah kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi apakah kita udah memanfaatkan smartphone kita betul-betul dengan smart? Konon dari teknologi yang dimiliki smartphone ini baru dipakai atau digunakan baru maksimal 20% oleh pemilik smartphone tersebut. Nah, sekarang kita bicara teknologi informasi dalam pelayanan. Karena pengembangan teknologi ini jauh lebih cepat dari pengembangan apapun, maka di salah satu misi kita dari visi misi Gubernur Wakil Gubernur adalah percepatan digitalisasi Provinsi Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah kita termasuk provinsi paling terdigital tahun 2022 untuk Pulau Sumatera. Dan di Indonesia kita nomor 7 atau 8, saya lupa. Tapi di Sumatera kita nomor 1. Ini juga kita apresiasi dari dinas yang terkait, ya Kominfotik dan kawan-kawan, udah mulai mendevelop teknologi informasi dalam pelayanan. Ingat, masyarakat inginnya cepat, inginnya efisien, nggak buang-buang waktu, dan sebagainya. Nah, ini juga kita bisa lihat teknologi informasi terhadap kinerja ASN. Kita udah di ruangan kerja saya udah bisa pantau pendapatan daerah per 5 menit ter-refresh dan pengeluaran daerah dari Bapeda per 5 menit ter-refresh. Nah, ini contoh-contoh teknologi informasi yang kita terapkan di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dan saya yakin di setiap OPD lain bisa menyesuaikan. Sekali lagi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik, bisa menyesuaikan apa yang diperlukan. BPSDM ini juga bisa lihat nih, bisa juga buat aplikasi, berapa banyak yang ikut ini, berapa persen yang aktif, dari dinas A, B, C, D, berapa persen yang aktif gitu. Nah, ini semuanya harusnya udah mulai terdigitalisasi. Sekarang akhirnya juga muncul e-government, bukan hanya makanya tadi saya bilang bukan hanya di dunia bisnis, di dunia ekonomi, di dunia pendidikan yang terjadi tapi juga di dunia pemerintahan. Sekarang bahkan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota berlomba-lomba siapa yang memiliki SPBE terbaik, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Inilah salah satu konsekuensi dari 4.0 era disruption. Makanya Bapak Ibu perlu tahu salah satu berkah COVID di Indonesia adalah percepatan digitalisasi di Indonesia. Jadi kita terjadi percepatan digitalisasi 2 kali lebih cepat dibanding seharusnya. Penggunaan bahasa asing tadi sudah saya bahas. Nah, bahasa asing nih udah susah Pak belajarnya nih, alah gaek kok Pak. Udah nggak bisa lagi masuk ke kepala. Oke, tapi budayanya harus kita biasakan untuk junior-junior yang di bawah kita. Mana minatnya? Kalau yang suka bahasa Inggris, cara belajarnya gampang nih, saya kasih tips. Kalau nonton film bahasa Inggris di TV ataupun di Netflix atau di dunia apapun, jangan pakai teks bahasa Indonesia, pakailah teks bahasa Inggris. That one way to learn English easier. Itu cara belajar bahasa Inggris lebih mudah. Jadi lihatnya teksnya bahasa Inggrisnya, jangan bahasa Indonesia. Nah, tentunya setiap bahasa punya tingkat kesulitan dan tingkat pembelajaran yang berbeda-beda. Tapi tentukan aja minatnya. Belajarlah sedikit-sedikit, jangan sampai enggak. Kalau kita udah merasa terlambat, junior-junior kita yang di bawah kita disarankan untuk terus menguasai bahasa asing. Kalau perlu, di pemerintah provinsi 1 hari misalnya, atau di dinas-dinas tertentu 1 hari, English Day. Jadi setiap hari ngomongnya bahasa Inggris hari itu aja. Kalau yang nggak ngomong Inggris, didenda. Dendanya nanti sumbangkan ke masjid atau ke rumah tahfiz atau ke panti asuhan. Sekarang zamannya 4.0, jadi banyak sekali aplikasi untuk belajar bahasa dengan mudah. Banyak sekali. Apa nyari arti apa? Kalau dulu kita pegang-pegang kamus, buka-buka kamus, nyari-nyari, sekarang nggak. Pegang HP semuanya ada di situ. Ini penting, keramahan. Ini yang sering dikomplain juga oleh pendatang-pendatang ataupun turis ataupun orang-orang yang datang luar Sumatera Barat. Baik itu orang Sumatera Barat sendiri maupun ASN. Susah senyum, kan? Nggak ramah. Ini sangat penting ini. Makanya dunia pariwisata kita masih jauh dengan Jogja dan Bali. Masalahnya adalah bukan masalah infrastruktur,
bukan masalah alam kita yang nggak indah, alam kita sangat indah, infrastruktur kita baik, tapi adalah masalah hospitality atau keramah tamahannya. Coba bandingkan kalau Bapak Ibu yang pernah ke Jogja atau ke Bali, lihat bagaimana keramahan mereka. Dan saya ketika saya main ke pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar, itu terbawa juga dalam budaya dan iklim kerja mereka. Akhirnya masyarakat betul-betul merasa nyaman ketika dilayani. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Coba kalau lihat kita ke bank. Atau nggak usah lah, kita pergi ke restoran kayak Pizza Hut, atau restoran-restoran, selamat pagi, selamat datang, ada yang bisa dibantu? Kalau ingin memesan, silakan panggil nama saya. Nama saya si Malin, silakan panggil nama saya, kayak gitu. Tapi coba kalau kita makan ke restoran Padang, Kak, Uni, udah, Lima WC, nunjuknya gitu. Jadi itu penting, hospitality. Dan ini harus dibentuk dari dini dan menjadi kebiasaan. Jaringan. Nah, pemerintah provinsi terus membangun jaringan dengan pemerintah kabupaten kota baik Sumatera Barat maupun Sumatera Provinsi Sumatera dan juga dengan pemerintah pusat. Karena it's time to collaborate. Untuk berkolaborasi perlu banyak network, perlu banyak jaringan. Kita nggak bisa semuanya kita kerjakan sendiri. Sinergi ini bisa dengan instansi vertikal, dengan instansi lainnya, dengan siapapun. Termasuk di dunia OPD atau dunia pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Need to have network. Jadi kayak BPSDM ini harus paling nggak dengan network BPSDM kota kabupaten atau apa namanya di kota kabupaten, itu juga harus terjalin dan merasa provinsi memang bisa mengayomi teman-teman kota kabupaten. Kita kan kerja di provinsi nih. Jangan sampai kita merasa yang superior. Wah, orang provinsi hebat, kota kabupaten nggak gitu penting. Jangan. Kita bangun network dengan mereka agar merasa saling dihargai. Kok ASN harus punya jiwa kewirausahaan? Karena entrepreneurship is about innovation. It's about brave. It's about creativity, resilient, smart. Bisa menangkap atau menciptakan peluang. Jadi entrepreneurship itu bukan hanya about business, but entrepreneurship is about innovation actually. Seorang pengusaha belum tentu seorang entrepreneur, tapi seorang entrepreneur udah bisa dibilang pasti seorang pengusaha. Jadi entrepreneurship is about innovation. Oke, jadi seorang ASN, nggak usah ASN milenial ya, tapi ini kan ASN milenial nih yang lahir 93 sampai 90, 83 sampai 90 banyak juga pasti di ruangan ini. Dan seterusnya nanti ada ASN generasi Z, generasi Alpha. Kita harus jadi orang yang profesional, udah jelaskan tadi, accountable, punya integrity, dan berinovasi. Ingat, teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding hal apapun di dunia, termasuk regulasi-regulasi atau peraturan yang dibuat oleh kita sendiri, pemerintah. Menjadi mesin birokrasi yang dapat menggerakkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan sasaran pemerintahan, baik itu pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan juga pusat. Harus bisa beradaptasi. Kenapa nyamuk dari zaman dinosaurus sampai zaman sekarang masih ada tuh nyamuk, binatang nyamuk. Tapi dinosaurus yang sebesar itu musnah dari muka bumi. The one who can survive the world is not the biggest nor the strongest. Yang bisa selamat itu bukan yang paling besar atau yang paling kuat. But the one who can survive is the most adaptive one. Yang bisa selamat, yang bisa survive adalah yang bisa beradaptasi dengan cepat, beradaptasi dengan era 4.0, menghadapi era disrupsi dengan inovasi, mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan begitulah kita harapkan bisa menciptakan birokrasi berkelas dunia untuk Sumatera Barat dan juga untuk Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk pagi hari ini. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan dari Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ilmu yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kita dan semakin menambah wawasan kita mengenai Smart ASN. Jadi ada beberapa poin penting ya yang bisa kita tangkap di sini. Yang pertama terkait dengan tantangan ASN saat ini. Mulai dari adanya skill teknologi, persaingan yang semakin ketat, kemudian adanya talent war, digital disruption, dan engagement masyarakat terhadap aktivitas pemerintah yang semakin meningkat. Kemudian ada lagi tingkat responsivitas.
Kemudian ada 7 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk bisa menjadi smart ASN, mulai dari integritas, nasionalisme, profesional, memiliki wawasan kebangsaan, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, hospitality, kemudian memiliki jiwa networking dan entrepreneurship. Dan kemudian ada lagi salah satu hal yang tadi kita tangkap sangat menarik, yaitu istilah ASN milenial, ya, merupakan smart ASN yang bisa menjadi mesin birokrasi yang dapat menggerakkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. Luar biasa sekali. Baik sahabat ASN semuanya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Terbuka kesempatan bagi kita untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Bagi sahabat yang ingin bertanya langsung, silakan untuk menggunakan simbol raise hand atau juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan dirangkum oleh panitia. Kita buka kesempatan pertama. Ini terlihat sudah ada yang raise hand, Bapak Beni Amadin. Ya Pak, silahkan Pak Beni untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita. Silakan Pak Beni, mohon suaranya di-unmute dulu. Halo Pak Beni. Masih unmute? Atau mungkin setelah ini ya Pak Beni ya, kita masuk aja yang raise hand selanjutnya yaitu Ibu Arvida Pepi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, lagi di perjalanan menuju ke Kota Padang. Oke, silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Audi, nama Pak Ibu semua. Saya tergelitik Pak dengan adanya ASN milenial dan juga tergelitik tadi dengan ASN yang sudah mengatakan, wah saya sudah tua Pak, gimana? Bagaimana menghadapi perbedaan yang sangat mencolok untuk kita ASN yang sudah di tahap mau menuju ke pensiun seperti itu Pak, menghadapi ASN milenial dengan perkembangan IT mereka yang sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. Mohon izin sebelumnya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak narasumber bisa menjawab langsung apa yang ditanyakan oleh Ibu Arvida Pepi. Silakan Bapak. Baik, sebentar Bu. Sebentar. Bu Arvida Pepi, terima kasih ya. Ini ya, generation gap ini kadang menjadi sebuah masalah. Generation gap. Ya. Karena dulu perkembangan teknologi itu sangat lambat, tiba-tiba sekarang cepat. Jadi makanya banyak yang istilah dibilang gaptek, ya, gagap teknologi. Karena mereka kadang-kadang nggak bisa catch up dengan perkembangan teknologi. Nah ini butuhnya tadi networking atau jejaring, butuhnya tadi saling bahu-membahu, yang muda membantu yang senior untuk memperkenalkan teknologi, yang senior berbagi ke yang muda pengalaman kerja, pengalaman menjadi seorang pelayan masyarakat. Jadi bisa saling berkolaborasi. Tadi kan kita bilang it's time to collaborate, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi mesti saling berkolaborasi. Memang yang mengerti harus mengajarkan yang tidak mengerti. Yang punya pengalaman mengasih tahu pengalamannya ke yang tidak punya pengalaman atau minim pengalaman. Nah inilah pentingnya kita punya network, kita saling berkolaborasi. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bu Devi. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu Pepi? Adanya kolaborasi tadi. Oke, kita lanjutkan saja penanya yang kedua. Tadi Pak Eko Faisal sudah raise hand. Silakan Pak Eko. Iya, terima kasih moderator. Selamat pagi Pak Wagub. Mungkin pertanyaan saya adalah ketika kita di ASN ini sudah mengimplementasikan teknologi informasi, tentu kita berharap ada penguatan ya bagi ASN
apakah itu secara formal maupun informal, terhadap pemanfaatan teknologi informasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita berbicara sistem, maka kita sudah menggunakan sistem secara global, secara internet. Sekarang kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pengaman dokumen. Nah, bagaimanapun nanti, bisa enggak kita merubah sistem kita seperti pengelolaan keuangan. Nah, kalau pengelolaan keuangan itu kan semuanya kan tanda tangan basah, Pak. Tanda tangan dengan pena, tanda tangan manual. Kira-kira bisa enggak kita di provinsi merubah sistem pengelolaan keuangan daerah itu secara online atau secara internet atau dengan teknologi internet. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Eko ya. Silakan Pak, langsung saja. Pak, di perbankan aja sekarang digital juga udah bisa untuk menarik uang kan, terus approval bisa udah pakai digital atau coding. Ini terkait juga dengan keuangan. Seharusnya mungkin perlahan ya kita adaptasikan juga di pemerintah provinsi itu harusnya juga bisa betul-betul cashless atau enggak pengelolaan keuangan terkait digital mulai dari tanda tangan bahkan biometrik. Ini pengalaman menarik. Baru semalam saya melengkapi biometrik saya secara digital. Ini biometrik termasuk Pak semalam bukan tanda tangan aja, sidik jari. Yeah. Jadi saya sidik jari tadi malam secara digital pakai HP Pak. Jadi di foto begini, dia scan HP-nya set digital 4 jari kiri, kanan 4 jari kanan, set digital. Biometrik awalnya diambil foto dulu mata dan muka. Nah jadi saya rasa kalau dengan keuangan harusnya bisa. Dan mungkin saya rasa di beberapa kementerian sudah melakukan hal yang serupa. Cuman terkadang nggak disosialisasikan ke daerah atau diwajibkan terkait dengan pengelolaan keuangan, bahkan pembayaran gaji dan sebagainya semuanya harus digital gitu. Tapi saya rasa itu hal yang sekarang harusnya bisa dilakukan dengan sangat mudah. Jadi dulu kita harus datang ke imigrasi atau apa untuk scan jari, sidik jari, biometrik, muka. Sekarang enggak. Tadi malam aja di handphone aja. Menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat uang, pasportnya di-scan, pakai HP juga di-scan-nya, bisa. Itu kan smartphone. Makanya kita kadang mikir, wah smartphone, ternyata kita baru pakai 20% dari kemampuan smartphone kita. Memang harusnya seperti itu. Jadi memantau kegiatan, memantau tanda tangan, keuangan, semua digital. Dan kebobolannya juga kecil peluangnya. Atau dipalsukannya pasti nggak bisa, kecuali diambil sidik jarinya atau diambil matanya kan nggak bisa. Jadi seharusnya bisa tuh Pak Eko. Nanti kita bahas juga dengan BPKAD, Bapeda, dan TAPD yang terkait. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Gub. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada lagi pertanyaan ini yang raise hand dari Ibu Ning Wisma dari Sijunjung. Silakan Ibu Ning, mohon diaktifkan kameranya Ibu. Suaranya Ibu, mohon diaktifkan. Suaranya Ibu. Mohon suaranya di-unmute-kan Ibu. Oke, silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Sebentar, saya sedang rapat. Terima kasih. Selamat pagi kepada Pak Wakil Gubernur dan juga Ibu Weni. Ini teman lama, Bu Weni, apa kabar? Menarik sekali paparan dari Bapak Wakil Gubernur kita. Namun di sini kami kalau di daerah Pak Wakil, ada beberapa hal yang hingga terbatas untuk menjadi seorang smart ASN. Saya sendiri mungkin sama Bu Weni satu angkatan, jadi sudah cukup lama. Di sini terkendala di masalah kompetensi dan profesional, di mana untuk peningkatan kompetensi ini kami sangat merasakan sangat minim sekali
ini alhamdulillah sekarang sudah ada kegiatan ini ya, dengan 2 jam mengikuti refresh kemampuan. Mohon maaf Pak, suara saya bisa didengar Pak? Dengar bagus. Dengar, baik, terima kasih. Jadi dengan 2 jam ini, kalau saya pribadi, saya tetap berusaha, jika ada waktu saya berusaha ikut untuk kegiatan ini, karena ini akan merefresh kemampuan saya, walaupun saya sendiri sama dengan pertanyaan Ibu yang tadi, kita itu udah masa-masa, udah menjelang pensiun ya, udah 50-an, jadi ada gap dengan anak-anak muda. Jadi saya perlu untuk merefresh kemampuan saya sebagai ASN. Namun di sini, di dalam kompetensi teknis, kebetulan saya orang teknis, ini sangat minim, sehingga ini akan membatasi keprofesionalisme kita sesuai kemampuan kita sangat terbatas karena kurangnya pelatihan. Jadi untuk itu Pak, mungkin untuk lebih diperbanyak pelatihan-pelatihan teknis, bimbingan teknis, ataupun apa namanya yang sifatnya untuk meningkatkan profesionalisme kita selaku ASN teknis di lapangan. Mungkin itu Pak masukan atau pertanyaan yang mungkin bisa untuk tindak lanjut dalam penganggaran ataupun dalam penyusunan rencana kerja dalam peningkatan profesionalisme menuju Smart ASN. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ning, si Junjung. Ya, jadi tadi saya sempat uraikan bahwasanya kita, termasuk kita dan para pemimpin kita, senang itu kan program yang bersifat fisik, kelihatan. Bangun jalan, bangun gedung, bangun sekolah, semua dibangun lah pokoknya. Memang karena ini juga terkait dengan sistem politik, tapi kita nggak bahas ke situ ya. Jadi dilihat, wah kelihatan pembangunannya, tapi pembangunan yang berbasis sumber daya manusia, ini kita sering melalaikan atau mengabaikan. Padahal investasi makanya namanya sekarang bukan human resources ya, human capital. Manusia sebagai sumber daya, sebagai kapital juga gitu. Nah, untuk menjadikan manusia sebagai kapital yang tangguh, tentunya kita harus investasi kan di manusia tersebut. Investasi apa? Ya diikutkan pelatihan, disekolahkan, capacity building, nah, itu minim sekali. Termasuk sebenarnya ya, Bu Des nih ada di sini, Kepala BPSDM, anggaran di BPSDM juga kecil gitu. Kadang-kadang kita terlupa akan hal itu. Tapi ini Unides, mumpung Unides jadi Kepala BPSDM, bisa diatensikan juga, dikoordinasikan dengan kalau di daerah BPSDM kabupaten kota untuk banyak meningkatkan hal-hal seperti ini. Sekarang kita melakukan Miss Bella, kayak kita belajar sama-sama silaturahmi. Ini secara nggak sadar kita juga sekarang melakukan 4.0 ini. 1.000 orang berkumpul di berbagai lokasi, berbagai tempat, seluruh Sumatera Barat, bahkan mungkin ada beberapa di daerah lain di Indonesia dengan teknologi 4.0. Nah, nanti Bu Kepala BPSDM juga mungkin bisa kita masukkan ke anggaran 2024, minta sedikit kenaikan anggaran, kelas bahasa, ya kelas-kelas yang lainnya, baik yang mau tatap muka maupun yang online seperti ini, kelas bahasa juga boleh, jadi kelas yang terkait teknologi, terus juga mungkin kerjasama dengan Kominfotik, kelas membuat konten sosial media untuk dinas tertentu, pariwisata dan sebagainya. Jadi ada sinkronisasi, ada penyamaan. Jadi kadang-kadang itu yang lupa, meningkatkan kapasitas diri kita sendiri. Nah, kalau saya melakukan sendiri kan, saya pergi sekolah sendiri, saya pergi belajar sendiri, saya pergi seminar sendiri, saya ikut seminar internasional, saya jadi pembicara sendiri gitu. Saya meningkatkan sendiri, tapi kesadaran akan individual ini kan sulit. Tapi kalau kita rangkul kayak sekarang kan bisa sampai 1.000 orang gitu yang ikut dan sebagainya. Nah, ini kan bisa menambah wawasan. Saya setuju dengan Bu Ning, kita terlupa Bu menginvestasi di sumber daya manusia. Kalau Ibu usianya 50-an kan masih paling nggak 6 tahun, 8 tahun lagi pensiun, itu masih panjang Bu melayani masyarakatnya. Nah, masih lama. Jadi tetap kapasitas diri Ibu ditingkatkan. Pun udah mau pensiun, pasti juga berguna nanti kelak, bisa ngajarin anaknya atau ngajarin, jangan-jangan anak kita jadi ASN juga gitu, atau tetangga kita atau keluarga kita gitu kan, bisa berbagi terus. Ya kan? Ini ada quote yang menarik nih. Anyone who stop learning is old. Siapapun yang berhenti belajar, dia jadi orang tua. Either at 20 or 80, walaupun pada usia 20 atau 80. If you want to stay young, keep learning. Kalau mau muda terus, ya harus belajar. Jadi saya apresiasi yang masih mau menyempatkan waktu. Saya tahu semuanya pun sibuk, semuanya banyak kegiatan, pasti apalagi pagi-pagi. Makanya diambil hari Kamis yang udah menuju ke weekend.
pasti sibuk, tapi yang masih mau meluangkan waktu mendengarkan saya ngoceh, ya kan, mendengarkan orang-orang lain bertanya, kita apresiasi. Ini artinya masih ada keinginan untuk tahu sesuatu lah, atau ya kan, ketika kita mengajarkan orang sebenarnya kita belajar juga. Kayak tadi Bu Ning ngomong gitu, ngasih pertanyaan, itu kan juga mengingatkan kami sebagai pemimpin di provinsi. Iya, kadang-kadang kami lupa anggaran untuk jalan bisa ratusan miliar, anggaran untuk pendidikan cuma 2 miliar gitu. Untuk pendidikan ASN-nya. Ya, cuma 2 miliar mungkin kayak gitu. Ya Bu Ning, makasih banyak Bu Ning. Iya, sama-sama Pak. Itu keluar itu. Siapa nge-share? Ada yang nggak sengaja nge-share Baik, kayaknya. ya mohon yang nggak sengaja nge-share. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Guning. Ya, jumpa lagi, sahabat lama. Oke, selanjutnya ini ada yang sudah raise hand juga dari tadi nih, Pak Nasridal Patria dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Wagub. Ya, Waalaikumsalam Pak. Silakan di-unmute dulu Pak. Bisa monitor Pak ya. Iya, Pak Nasridal. Selamat pagi Pak Wagub. Pagi Pak. Ini izin saya menyampaikan apresiasi ini. Kebetulan saya memperhatikan Pak Wagub mulai dari pertama mencalonkan sampai sekarang ini. Luar biasa. Mungkin ini baru pertama saya bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Wagub. Pertama, saya menyampaikan apresiasi. Alhamdulillah kita Sumatera Barat mempunyai pembina ASN yang menurut saya adalah pembina Smart ASN yang milenial. Alhamdulillah. Walaupun mungkin terpaut Pak Wagub milenial, saya generasi kolonial Pak Wagub. Namun saya masih bersemangat. Cuman saya tertarik satu mau bertanya pada Pak Wagub. Adalah tentang semangat Pak Wagub untuk tetap menuntut ilmu dengan begitu panjangnya ya dapatan ilmu-ilmu yang sudah Pak Wagub capai. Sementara saya tahu persis karena saya pernah begitu di struktural juga, bahwasanya keluarga Pak Wagub itu pun pengusaha, sehingga sebenarnya dengan satu titelnya sudah cukup. Jadi mungkin untuk untuk generasi ASN milenial berikutnya perlu Pak Wagub menyampaikan apa kira-kira dalam pikiran Pak Wagub yang sebenarnya begitu panjang titel atau sertifikat itu enggak ngaruh gitu ya, tapi Pak Wagub itu luar biasa ya. Jadi ya mohon maaf kalau bisa kita katakan paripurna ya, mempunyai bisnis ya, mempunyai kemauan belajar ya, juga masuk kepada akademisi. Mungkin ini yang perlu menjadi contoh bagi ASN dan bagi generasi muda secara umumnya begitu Pak Wagub. Terima kasih Pak Wagub, mungkin itu yang perlu kita dengar untuk semua Pak Wagub. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Pak Nasridal. Mungkin sharing aja sedikit kenapa saya masih mau belajar atau saya masih rutin ngikut-ikutin seminar yang bisa saya ikutin. Saya juga masih sering diundang di seminar-seminar terkait dengan teknis ya, baik itu nasional maupun internasional masih rutin diundang, baik hadir secara langsung maupun secara online, masih rutin karena untuk mengasah selalu hal-hal baru, knowledge. Karena dari orang bicara, saya pasti dapat ketika saya ikut seminar, ketika saya masuk kelas, saya selalu dapat yang baru Pak Nasridal. Apa itu hal yang belum saya tahu. Itu buat saya. Iya, itu dapat yang baru. Nah, kenapa saya terus sekolah? Jadi awalnya kalau saya boleh cerita, saya dulu di IPB sama Bu Kepala BPSDM juga dulu dari IPB. Habis itu saya lulus IPB 3,5 tahun. Alhamdulillah saya lulusan cepat dan terbaik angkatan saya waktu itu.
Jadi saya hanya kuliah 7 semester, terus saya lanjut kuliah lagi S2 di Belanda 1,5 tahun, sempat juga jadi presiden PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah dari situ sebenarnya saya merasa ya udah cukup saya sekolah sampai S2 aja dan dapat gelar S2 dari luar negeri. Tapi ternyata berlanjut gitu. Berlanjut dalam artian udah saya ngambil sekolah lagi di hari Sabtu Minggu waktu itu di Unhas Makassar. Di situ saya ternyata dapat banyak teman. Waktu sekolah di situ saya banyak dapat teman network dan bahkan dari sekolah itu saya dapat partner bisnis sampai sekarang. Nah setelah itu iseng-iseng lagi saya masuk ke UGM, dapat network lagi, akhirnya saya dikontrak di UGM, sekarang saya jadi dosen UGM. Hari ini pun saya ada menguji insinyur, salah satu insinyur dari Universitas Gadjah Mada di Fakultas Peternakan. Jadi akhirnya saya masuk lagi ke UGM sebagai pengajar karena ada punya network di sana, karena pernah sekolah di sana. Terus akhirnya menyelesaikan S3 di IPB. Sebelum S3 selesai, saya udah jadi dosen di IPB, jadi dapat NIDK di IPB, nomor induk dosen khusus. Jadi saya masih rutin ngajar di sekolah bisnis IPB. Jadi saya salah satu pengajar di sekolah bisnis IPB. Terus karena saya involved di dunia politik, saya pikir saya ingin belajar ilmu politik dari sudut pandang akademik. Akhirnya makanya saya masuk ke UNAN. Masuk ke UNAN untuk belajar ilmu politik dari sudut pandang akademik. Kan kita udah involved ke praktikalnya. Nah, dengan begitu sebenarnya diri kita terasah terus. Jadi otak akan terisi dengan berbagai macam pengetahuan baru. Makanya saya apresiasi acara BPSDM ini. Sebenarnya Budia sudah lama nih minta saya. Kalau nggak salah bahkan saya diminta sebagai pembicara pertama, tapi saya bilang nanti aja di beberapa sesi dulu, baru nanti kami gitu. Nah, jadi dari situlah sebenarnya kita terus semangat. Dan ketika kita dapat satu ilmu, karena background saya peternakan, saya juga ingin belajar yang terkait dengan tadi manajemen, saya ingin belajar yang terkait dengan politik, saya ingin belajar yang terkait dengan karena udah involved bisnis, saya ingin masuk ke sekolah bisnis, saya ingin melihat sudut pandang bisnis dari sisi akademisi itu bagaimana melihatnya gitu. Jadi hal-hal itulah yang terus memacu saya ingin dapat ilmu baru. Nah, ilmu-ilmu lain kita pelajari dengan membaca buku, ketemu orang, ikut seminar. Kadang-kadang kita ikut seminar yang bukan bidang kita. Buat apa? Kadang-kadang ya saya ingin tahu aja. Kalau dulu saya lebih aktif ikut seminar. Kalau sekarang karena masalah waktu dan jabatan agak jarang. Nah, itu untuk semangat juga teman-teman. Jadi never stop learning, belajar terus aja, baca buku, pengetahuan baru. Kita sekarang belajar nggak usah harus terlalu dari buku ya, YouTube ya, bahkan bisa dari TikTok pun kita bisa belajar. Terus dari Instagram pun kita bisa belajar. Nah, hal-hal seperti itu harus kita pacu diri kita. Jadi kalau nggak, kita nanti jadi katak dalam tempurung, nggak tahu. Termasuk tadi kan wawasan global, terus wawasan lokal, hal-hal yang common, hal-hal umum itu juga kita harus tahu gitu, hal-hal yang terkait dengan lingkungan daerah kita, kebudayaan, paling nggak kita tahu sedikit-sedikit. Jadi artinya setiap orang pasti punya preferensi untuk mengetahui bidang sesuatu lebih dalam. Nah itu ketika emang ingin dipacu diri kita, jangan malas. Itu salah satu intinya. Dan ketika kita punya ilmu yang lebih, artinya network kita juga terbuka luas. Ketika orang bicara dengan kita bisa paham, network kita terbuka luas. Tapi kalau kita bingung, gitu, bingung, akhirnya orang juga malas sama kita nanti. Ini orang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi itu yang membuat saya ingin terus mendapat sesuatu ilmu baru. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Juga kami informasikan kepada sahabat ASN semuanya, di samping menanyakan langsung kepada peserta yang sudah bergabung di kanal YouTube BPSDM Sumbar, juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat tersebut. Nanti akan ditampung oleh panitia. Ini juga ada tadi Bapak sedikit permintaan ya dari Ibu Yumel, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yang menginginkan selain adanya Miss Bella, juga adanya hari Rabu berbahasa Inggris, gitu ya, kita simpulkan di sana. Ya, nah Rabu berbahasa Inggris ini nanti diharapkan kepada semua ASN untuk bisa menggunakan bahasa Inggris di hari Rabu. Tadi juga bisa kita lihat kalau ternyata memang sudah ada diniat dari sudah tersirat dari Bapak Wakil Gubernur bahwa akan mengadakan English Day di Wednesday mungkin ya Pak ya. Nah itu juga. Boleh. Ya mudah-mudahan terlaksana Pak. Selanjutnya kita minta